Itulah yang pertama kali kurasakan pagi itu, meski sinar matahari Oktober sudah menyelinap lewat celah tirai jendela kamar. Bukan dinginnya udara, melainkan sebuah sensasi beku yang merambat dari dalam dada, menyebar perlahan ke seluruh penjuru tubuhku yang renta. Aku duduk di tepi tempat tidur, jari-jari tangan yang sudah keriput meraba selimut wol hadiah terakhir almarhum suamiku, Yusuf. 5 tahun tanpa dirinya, namun kehangatannya seolah masih tersimpan dalam setiap serat benang itu. Rutinitas pagiku berjalan seperti biasa, sholat subuh, merebus air untuk teh, dan duduk di beranda depan menikmati sepi. Rumah ini, dengan setiap retak di dinding dan setiap noda di lantai, adalah museum bagiku. Disinilah Yusuf dan aku memulai segalanya. Bata demi bata, impian demi impian. Di teras inilah anak-anak kami, Sari dan Rendra, belajar berjalan. Di bawah pohon mangga itu, Yusuf mengajar mereka naik sepeda. Setiap sudutnya berbisik tentang kenangan, tentang cinta, tentang kehidupan yang telah kami jalani. Telepon berdering, memecah kesunyian. Di layar, tertulis, Sari, putriku. Senyum merekah di wajahku. Sari, anak perempuanku yang tinggal di seberang kota, biasanya menelepon di akhir pekan. Mungkin dia ingin berkunjung hari ini. Selamat pagi, sayang. Sambutku, sebisa mungkin menyembunyikan suara serak karena usia. Pagi, Bu, balas Sari. Suaranya terdengar datar, berbeda dari biasanya yang ceria. Rendra dan aku ada urusan penting. Bisa kami temui siang nanti? Urusan penting? Kenapa? Ada apa? Tanyaku, hati mulai berdebar tak karuan. Bicara nanti saja, Bu. Kami sampai sekitar jam 1. Dan telepon pun ditutup sebelum sempat kucapkan kata lain. Rasa cemas yang tadi hanya samar, kini berubah menjadi gumpalan di kerongkongan. Urusan penting. Kata-kata itu menggangguku. Apakah salah satu dari mereka sakit? Atau ada masalah dengan pekerjaan? Aku mencoba menenangkan diri dengan menyibukkan tangan membersihkan rumah yang sudah bersih. Namun pikiranku melayang kepada Rendra, anak lelakiku. Rendra, anakku yang ambisius. Dulu, dia adalah anak laki-laki yang manis, selalu menempel di pangkuanku saat aku membacakan dongeng. Sekarang, dia adalah seorang pria karir sukses dengan jas mahal dan jadwal yang lebih padat dari menteri. Sejak ayahnya meninggal, hubungan kami terasa berjarak. Percakapan kami seringkali berakhir dengan dia mengeluh tentang kondisi rumah yang tua atau menyarankan, dengan halus, agar aku mempertimbangkan lingkungan yang lebih terawat. Pukul 1 tepat, sebuah mobil SUV mewah berhenti di halaman. Rendra turun dengan langkah percaya diri, diikuti Sari yang wajahnya tampak tegang. Mereka duduk berhadapan denganku di ruang tamu, di atas sofa yang sama tempat mereka dulu bermain saat kecil. Setelah pertanyaan basa-basi tentang kesehatan yang terasa dipaksakan, Rendra langsung pada pokok pembicaraan. Ibu, mulutnya, suaranya lembut tapi penuh perhitungan, seperti seorang pengacara yang akan menyampaikan vonis. Kami, terutama aku, sudah memikirkan hal ini matang-matang. Kondisi ibu di sini, sendirian di rumah besar ini, kami khawatir. Aku hanya memandangnya, mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik mata anak lelakiku itu. Dengan semua tangga, kamar mandi yang licin, risikonya terlalu besar, Bu. 1 kali terpeleset saja. Dia menghela napas dramatis. Dan ibu tahu, dengan pekerjaanku yang menuntut perjalanan dinas, dan Sari dengan keluarganya, kami tidak bisa selalu di sini untuk mengawasi ibu. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku baik-baik saja, Nak. Aku sudah terbiasa. Tetangga juga baik. Mereka selalu mau menolong. Itu bukan solusi jangka panjang, Bu. Sambung Sari, suaranya bergetar halus. Matanya menghindari tatapanku. Kami punya usulan yang menurut kami terbaik untuk ibu. Rendra mengambil alih. Kami ingin menjual rumah ini. Dunia seakan berhenti berputar. Udara di paru-paru terasa hilang. Menjual. Iya, Bu, lanjut Rendra, tanpa jeda. Harga properti di area ini sedang bagus-bagusnya. Uang hasil penjualannya akan kami gunakan untuk menempatkan ibu di sebuah tempat yang sangat bagus. Sebuah panti jompo premium di daerah selatan. Di sana, ibu akan dirawat oleh profesional, makanan bergizi, ada teman-teman sebaya, dan kegiatan yang menyenangkan. Jauh lebih aman daripada di sini. Kata, panti jompo, menghunjam seperti pisau belati di dadaku. Aku memandangi mereka berdua.
anak-anak kandungku sendiri, yang dengan mudahnya merencanakan untuk mengusirku dari rumah yang kubangun dengan keringat dan cinta. Kalian ingin mencampakkan ibumu sendiri ke panti jompo. Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Jangan bilang, mencampakkan, Bu. Itu kata yang kasar. Potong Rendra, sedikit kesal. Ini demi kebaikan ibu sendiri. Kami melakukan ini karena kami sayang pada ibu. Kami tidak tega melihat ibu tinggal sendirian di rumah usang ini. Usang, bisikku. Rumah ini adalah segala-galanya untukku. Kenangan ayah ada di sini. Masa kecil kalian ada di sini. Tapi ayah sudah tidak ada, Bu, kata Rendra, suaranya meninggi. Kita harus move on. Ibu tidak bisa hidup di masa lalu selamanya. Lihatlah realitanya. Ibu sudah tua. Ibu butuh perawatan yang lebih baik daripada yang bisa rumah tua ini berikan. Aku menatap Sari, berharap ada pembelaan dari putriku. Tapi dia hanya menunduk, menatap lantai dengan tekun, air mata menitik di pipinya. Diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata Rendra. Jadi, kalian sudah memutuskan? Tanyaku, suara hancur. Tanpa bertanya lebih dulu padaku, tanpa mempertimbangkan perasaanku. Keputusan ini sudah kami pikirkan masak-masak, Bu. Untuk semua kepentingan, jawab Rendra dingin. Kami sudah lihat-lihat brosur beberapa tempat. Yang di Taman Sejahtera itu sangat bagus, seperti Hotel Bintang 5. Ibu akan suka di sana. Seperti Hotel Bintang 5? Apakah dia pikir aku menginginkan kemewahan? Yang ku mau hanyalah bangun di pagi hari dan mencium aroma kenangan, mendengar derit pintu yang sama sejak 50 tahun lalu, merasakan kehadiran Yusuf di setiap sudut. Tidak, kataku, suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Aku tidak mau. Rendra mendesah, ekspresinya seperti menghadapi anak kecil yang ngambek. Ibu, tolong jangan bersikap keras kepala. Ini sulit bagi kami juga, tapi ini yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Rendra? Tanyaku, tatapan tajam menancap di matanya untuk pertama kalinya. Untukmu? Agar kamu tidak merasa terganggu dengan ibumu yang tua? Agar kamu bisa dapat uang dari penjualan rumah ini dan hidup tenang tanpa beban. Wajah Rendra memerah. Itu tidak adil, Bu. Semua yang kulakukan adalah untuk ibu. Percakapan berlanjut, berputar-putar tanpa penyelesaian. Aku dengan keputusasaanku, mereka dengan logika dan kepraktisan mereka. Aku berargumen dengan kenangan, mereka dengan spreadsheet dan brosur berwarna-warni. Akhirnya, setelah hampir 1 jam berdebat yang melelahkan, mereka pergi dengan janji akan membicarakan ini lagi. Rendra meninggalkan selembar brosur panti jompo, Taman Sejahtera, di atas meja. Gambarnya menunjukkan orang-orang tua tersenyum, dikelilingi oleh fasilitas mewah. Tapi bagiku, itu terlihat seperti penjara yang dibungkus emas. Pintu tertutup. Sunyi kembali menyelimuti rumah. Tapi kali ini, sunyi itu terasa berbeda. Sunyi itu terasa seperti kesepian yang paling dalam, seperti pengkhianatan. Aku berjalan pelan menuju kamar tidur. Di atas lemari, ada album foto tua. Kuambil album itu, dan duduklah aku di lantai, bersandar pada tempat tidur. Foto pertama adalah foto pernikahan kami. Yusuf, dengan senyum lebar dan penuh harapan, memelukku erat. Kami berdua muda, penuh mimpi tentang keluarga dan masa depan. Air mata akhirnya tumpah. Tapi bukan tangisan yang meledak-ledak. Air mata itu mengalir deras dan sunyi, membasahi pipiku yang keriput, menetes ke foto Yusuf yang tersenyum. Tubuhku terguncang oleh isak tangis yang kutahan sekuat tenaga di depan anak-anakku. Di sini, dalam kesendirian, aku membiarkan hati yang remuk itu berdarah. Mereka tidak mengerti. Yus, bisik hatiku pada foto suamiku. Mereka tidak mengerti bahwa rumah ini bukan sekadar kayu dan bata. Ini adalah napas kita. Ini adalah saksi cinta kita. Di kamar inilah Sari dan Rendra lahir. Di dapur itu, kau mengajari Rendra memasak omelet untuk pertama kalinya. Di halaman itu, kita rayakan ulang tahun pernikahan kita yang ke-25. Setiap kenangan adalah harta karun yang kuburu sepanjang hidupku. Dan sekarang, anak-anak kita sendiri yang ingin merampasnya dariku. Apa yang salah, Yus? Di mana salahku sebagai ibu? Apakah karena aku terlalu memanjakan mereka? Atau karena aku tidak menjadi ibu yang cukup baik setelah kau pergi? Rasa bersalah yang tidak pada tempatnya menyelimutiku. Mungkin ini memang salahku.
Mungkin aku sudah menjadi beban. Aku melihat ke sekeliling kamar. Lemari pakaian tempat Yusuf menyimpan kemejanya. Cermin di mana kami bercanda saat mencoba gaya rambut baru. Jendela tempat kami berdua duduk, menatap hujan dan berbagi cerita. Tidak, bisikku pada diri sendiri, suara parau. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Tapi bagaimana caranya? Melawan kedua anakku sendiri? Aku, seorang jompo yang kekuatannya semakin hari semakin pudar. Rendra dengan kepintarannya dan Sari dengan diam persetujunya. Rasanya seperti gelombang pasang yang akan menenggelamkanku. Kusimpan album foto itu kembali. Kusap air mataku, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan. Di luar, matahari mulai tenggelam, menerangi ruang keluarga dengan cahaya jingga yang menyedihkan. Bayangan-bayangan panjang tercipta, mengingatkanku pada bayangan masa lalu yang lebih bahagia. Aku hanya bisa menangis dalam hati. Di depan mereka, aku harus kuat. Aku harus menunjukkan bahwa aku masih waras, masih mampu, masih layak untuk tinggal di rumahku sendiri. Tapi di dalam, hatiku hancur berkeping-keping. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, rumah yang biasanya terasa begitu hidup dengan kenangan, terasa sunyi dan mengancam. Setiap derit lantai seakan berbisik, apakah ini hari terakhirmu di sini? Aku memejamkan mata, berdoa agar ini hanya mimpi buruk. Bahwa besok, Sari akan menelepon dan meminta maaf. Bahwa Rendra akan datang dengan membawa kue dan mengaku bahwa itu hanya lelucon yang tidak lucu. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu ini nyata. Pertempuran untuk rumah, untuk kenangan, untuk sisa hidupku yang bermartabat, baru saja dimulai. Dan pertempuran ini adalah pertempuran paling menyedihkan yang bisa dibayangkan. Seorang ibu melawan anak kandungnya sendiri. Dan di kegelapan, sambil menatap langit-langit kamar yang sama selama 40 tahun, tangisanku masih mengalir, sunyi, dan hanya untukku sendiri. 7 hari telah berlalu sejak pembicaraan itu. 7 hari di mana sunyi di rumah ini terasa lebih pekat, lebih berat, seperti kabut tebal yang menyelimuti setiap sudut. Telepon dari Sari dan Rendra tetap menyala, tapi percakapan kami kini berjalan di atas kulit, penuh kehati-hatian yang tidak wajar. Mereka menanyakan kesehatanku dengan suara yang dipaksakan lembut, dan aku menjawab dengan singkat, "Baik." Rasa sakit di hati itu belum juga reda. Hanya berubah menjadi sebuah kepedihan yang tumpul dan selalu hadir, seperti sakit punggung kronis yang kualami. Setiap kali mataku menatap pohon mangga di halaman atau foto keluarga di dinding, dadaku sesak. Ini adalah duka yang berbeda dari saat Yusuf meninggalkanku. Kepergiannya adalah sebuah kepastian yang natural, sebuah akhir yang meski pahit, bisa akhirnya ku terima. Sedangkan yang kuhadapi sekarang adalah sebuah ancaman, sebuah penolakan dari darah dagingku sendiri. Pagi ini, langit kelabu, seakan turut berduka. Aku sedang menyiram tanaman di teras ketika sebuah mobil kurir berhenti. Seorang muda menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Tanpa perlu dibuka, hatiku sudah tahu isinya. Firasat itu menggelitik di tengkuk. Duduk di kursi kayu favorit Yusuf, dengan hati berdebar, kurobek amplop itu. Sebuah dokumen dengan kop sebuah firma hukum yang terlihat mentereng. Judulnya sederhana tapi menusuk. Rancangan perjanjian jual-beli dan pengalihan hak asuh. Mataku berjalan cepat menyusuri baris-baris kata yang penuh dengan istilah legal. Kata-katanya dingin, steril, seperti tidak membahas tentang sebuah rumah yang penuh hidup, tapi hanya sekumpulan aset. Mereka sudah berbicara dengan pengacara. Mereka begitu seriusnya sampai melibatkan pihak ketiga untuk meresmikan pengusiran ini. Tapi yang membuat nafasku tercekat adalah sebuah klausul di bagian akhir. Tertulis dengan jelas tentang pengalihan hak tinggal dan keputusan tempat tinggal dariku kepada Rendra, dengan alasan ketidakmampuan pihak pertama, diriku, untuk mengambil keputusan yang rasional mengenai tempat tinggal dan kesejahteraannya sendiri. Air mata kembali menggenang. Tidak rasional? Hanya karena aku ingin mempertahankan rumah yang kubangun seumur hidupku, aku dianggap tidak rasional? Tanganku gemetar memegang kertas itu. Ini bukan lagi sekedar usulan atau diskusi keluarga. Ini adalah sebuah pernyataan perang yang resmi. Mereka tidak hanya ingin rumah ini, mereka juga ingin mencabut kedaulatanku atas hidupku sendiri. Mereka ingin menyatakan bahwa aku, ibunya, sudah pikun dan tidak mampu. Saat itulah teleponku berdering. "Rendra, anakku," tertulis di layar. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan suara yang ingin sekali terisak. "Ibu, sudah terima dokumennya?" Tanyanya langsung,
tanpa basa-basi. Sudah, jawabku pendek. Bagus. Itu hanya draft, Bu. Pengacaraku yang menyusun. Silakan Ibu baca baik-baik. Semua sudah dijelaskan dengan jelas. Kami ingin proses ini berjalan lancar dan beradab. Beradab. Kata itu menyakitkan. Jadi, dengan kertas ini, aku sudah dianggap seperti orang gila yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya? Tanyaku, mencoba menahan getar di suara. Ibu, jangan dramatis. Itu hanya formalitas hukum untuk melindungi semua pihak, termasuk Ibu. Supaya tidak ada klaim di kemudian hari. Aku yang akan diusir. Tapi aku pula yang harus dilindungi dari klaim? Logika macam apa ini? Rendra, ini rumah satu-satunya yang kupunya. Kenangan ayah. Ibu, potongnya. Suaranya mulai kehilangan kesabaran. Ayah sudah tidak ada. Ibu harus melihat ke depan. Panti jompo itu sangat bagus. Percayalah pada kami. Percayalah. Dua kata yang dulu selalu kukatakan padanya saat dia kecil dan takut pada kegelapan. Kini, dia menggunakannya untuk meyakinkanku masuk ke dalam kegelapan yang kutakuti. Beri Ibu waktu, pintaku, suara hampir seperti bisikan. Ini adalah satu-satunya senjata yang kupunya sekarang. Waktu. Tentu, Bu. Tapi jangan terlalu lama. Penawar untuk rumah ini sudah ada, dan harganya sangat baik. Telepon pun ditutup. Aku terduduk lemas. Dokumen itu tergenggam erat di tanganku yang keriput. Butiran-butiran hujan mulai menetes, menderu-deru di atas seng atap. Suara itu, yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti genderang perang. Aku menatap halaman depan, melihat genangan air mulai terbentuk. Rasanya seperti hatiku, dilanda badai dan tenggelam dalam genangan kepedihan yang dalam. Mereka tidak hanya menginginkan rumahku, mereka ingin menghapuskan suaraku, martabatku, dan hakku untuk menentukan akhir cerita hidupku sendiri. Dan pertempuran, aku sadari, baru saja memasuki babak yang lebih kejam.